Oke, cek 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Nah, hari ini kita akan coba untuk belajar tentang yang namanya firewall, teman-teman. Dan ada satu lagi yang namanya IDS slash IPS. IDS dan IPS itu adalah sistem yang berbeda. Nanti akan kita pelajari setelah kita berbicara mengenai yang namanya firewall. Nah, yang pertama kita akan coba untuk masuk ke dalam outline-nya. Di sini kita lebih fokus ke dalam apa itu firewall, terus kenapa kita memerlukan firewall, kemudian di mana firewall itu sebenarnya berada, kemudian bagaimana firewall itu bisa bekerja gitu ya. Karena kan seperti yang kita ketahui biasanya kalau teman-teman menggunakan yang namanya Windows gitu ya, biasanya ada tuh ya pasti aktif firewall gitu. Kemudian ada juga tuh yang apa namanya firewall di disable dulu, baru nanti bisa melakukan install sesuatu. Nah, kayak gitu. Bagaimana itu bisa terjadi, itu nanti akan kita coba bahas. Kemudian setelah kita membahas tentang firewall, kita juga akan membahas sedikit tentang yang namanya IDS, ada juga yang namanya IPS, gitu ya. IDS dan IPS ini juga dapat bekerja sama dengan yang namanya tadi itu firewall. Nah, bagaimana cara kerjasamanya itu nanti akan kita juga bahas. Lalu yang paling terakhir itu adalah perbedaannya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, IDS atau IPS ini merupakan suatu sistem. Nah, nanti sistem ini itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, gitu ya. Nanti kita akan coba cek, gitu ya, apa kelebihan di IDS, kemudian ada kelebihannya yang di IPS. Oke, pertama kita langsung masuk aja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam membahas apa itu firewall, bagaimana cara kerjanya, saya ingin teman-teman nonton video. Ini adalah video yang menjabarkan tentang bagaimana cara kerja dari firewall. Oke, silakan What nanti is komentar. a firewall? Now, a firewall is a system that is designed to prevent unauthorized access from entering a. Oh ya, kalau misalkan nanti video dari video YouTube ini nggak bersuara gitu ya, teman-teman bisa buka di dalam Spada gitu, di dalam materi ini, itu linknya udah saya sertakan di situ, teman-teman bisa buka, bisa langsung didengarkan gitu ya. Baru nanti lanjutkan menonton video ini. Oke. A private network by filtering the information that comes in from the internet. A firewall blocks unwanted traffic and permits wanted traffic. So, a firewall's purpose is to create a safety barrier between a private network and the public internet. Because out on the internet, there's always going to be hackers and malicious traffic that may try to penetrate into a private network to cause harm. And a firewall is the main component on the network to prevent this. And a firewall is especially important to a large organization that has a lot of computers and servers in them because you don't want all those devices accessible to everyone on the internet where a hacker can come in and totally disrupt that organization. So that's why you need a firewall to protect them. So a firewall that's used in computer networks is very similar to how a firewall works in a building structure. In fact, that is where the word firewall came from. A firewall in a building structure provides a barrier so that in the event of an actual fire on either side of the building, the firewall is there to keep the fire contained and to keep it from spreading over to the other side. So the firewall is there to keep the fire from destroying the entire building. But if the firewall wasn't here, the fire would spread over to the other side and then the whole building would be destroyed. And a network firewall works in a similar way as a structure firewall. It stops harmful activity before it can spread into the other side of the firewall and cause harm to a private network. So, in today's high tech world, a firewall is essential to every home and especially in a business or an organization to keep their network safe. Now, a firewall works by filtering the incoming network data and determines by its rules if it's allowed to enter a network. And these rules are also known as an access control list. These rules are customizable and are determined by the network administrator. The administrator decides not only what can enter a network, but also what can leave a network. So these rules either allows or denies permission. So as an example here, we have some rules in a firewall's access control list.
and it shows a list of IP addresses that have been allowed or denied by this firewall. And as you can see, traffic from some IP addresses are allowed to enter this network, but traffic from one IP address has been denied. So if traffic from this IP address tried to get into this network, the firewall will deny it because of the rules that are set in the firewall. But the other IP addresses are granted access because the rules allow it. Now, firewalls don't just make rules based on IP addresses, but they can also make rules based on domain names, protocols, programs, ports, and keywords. So let's say in this example, the firewall rules are controlling access by port numbers. And let's say that the rules have allowed incoming data that's using port number 80, 25, and 110, and the data using those ports have been given access to this network. So any incoming data that's using those ports can pass through the firewall. But also in this firewall, the rules have denied any data that's using port numbers 23 and 3389. So any incoming data that's using those port numbers, the firewall will deny access and it won't get past the firewall. So in a nutshell, this is how firewalls basically work. Now, firewalls do come in different types, and one type is called a host-based firewall. And this is a software firewall. This is the kind of firewall that is installed on a computer and it protects that computer only and nothing else. So for example, later versions of Microsoft operating systems come pre-packaged with a host-based firewall. And you can see that example here. And there are also third-party host-based firewalls that can be purchased and installed on a computer. So for example, Zone Alarm, which is a popular third-party host-based firewall. And also a lot of antivirus programs will have a built-in host-based firewall. And another type of firewall is called a network-based firewall. A network-based firewall is a combination of hardware and software, and it operates at the network layer, and it is placed between a private network and the public internet. But unlike a host-based firewall, where it only protects that computer, a network-based firewall protects the entire network. And it does this through management rules that are applied to the entire network so that any harmful activity can be stopped before it reaches the computers. Now, network-based firewalls can be a standalone product, which is mainly used by large organizations. And they can also be as a built-in component of a router, which is what a lot of smaller organizations rely on. Or they can also be deployed in a service provider's cloud infrastructure. Now, a lot of organizations will use both network-based and host-based firewalls. They will use a network-based firewall to protect the entire network as a whole. And they will also use host-based firewalls for their individual protection for their computers and servers. And by doing this, it'll ensure maximum protection. Because if harmful data just so happens to get past the network firewall, the host-based firewalls on each computer will be there to stop it. So thank you everyone for watching this video on firewalls. Please subscribe and I'll see you in the next video. Thank you. Oke, kurang lebih seperti tadi video yang ada di YouTube, teman-teman, yang menceritakan tentang apa itu firewall, kemudian bagaimana cara kerja firewall, di mana firewall itu seharusnya ada, kayak gitu ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini juga kurang lebih mirip sebenarnya seperti yang tadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi itu, firewall itu merupakan suatu sistem yang didesain untuk mencegah, gitu ya, mencegah akses yang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam sebuah jaringan, gitu ya. Baik itu jaringan lokal yang skalanya misalkan di dalam rumahan, atau jaringan yang skalanya misalkan di perkantoran atau di suatu perusahaan. Nah, gitu. Maksudnya lebih rinci itu seperti ini. Jadi misalkan yang bisa mengakses itu hanya user A, B, sampai C saja. Dengan firewall ini itu bisa dibatasi, sehingga user D sampai user Z itu nggak bisa akses, teman-teman. Nah, inilah fungsi dari firewall itu sendiri. Gitu ya. Jadi, firewall ini itu sebenarnya dapat juga berbentuk dalam software ataupun juga dalam hardware. Gitu ya. Yang software ini biasa yang kita temui biasanya di komputer kita masing-masing. Jika teman-teman menggunakan Windows gitu ya, itu pasti ada langsung di situ.
Kemudian kalau hardware seperti yang tadi ada di video gitu ya. Jadi dia terpisah, bentuknya memang benar-benar seperti hardware. Jadi nanti jaringan kalau biasa di rumah itu colokan di internet yang diambil dari jalan itu dicolokin ke router gitu ya, atau yang ada di rumah teman-teman. Nah, kalau misalkan dia menggunakan firewall yang bentuknya hardware, dia dicolokin dulu tuh ke hardware-nya. Kemudian dari hardware inilah nanti yang akan nyambung kabel ke routernya. Gitu teman-teman. Jadi ada apa namanya? Si firewall hardware ini itu ada nanti di tengah-tengah. Jadi internet dari provider, kemudian firewall, kemudian di sininya baru si router gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kenapa harus menggunakan firewall gitu ya teman-teman. Nah, firewall ini sebenarnya istilahnya itu datang dari yang tadi itu teman-teman. Jadi dia itu bisa dianggap sebagai pencegah terjadinya atau pemblokiran gitu ya, pencegah terjadinya suatu serangan atau akses yang tidak diinginkan gitu ya ke dalam sebuah network. Firewall ini dibutuhkan untuk memastikan hal itu sehingga nanti semua orang yang ada di dalam suatu jaringan tersebut merasa aman nih. Merasa aman, oh saya udah aman nih dari serangan dunia internet gitu. Nah, kembali firewall ini itu hanya berfungsi untuk di dalam jaringan internet, teman-teman. Jika tadi yang menggunakan yang namanya network base gitu ya. Sehingga rata-rata yang tadi sempat dijabarkan juga saat ini itu rata-rata orang-orang itu menggunakan yang dua, teman-teman. Network base sama host base. Gitu ya. Network base itu yang tadi. Jadi dia itu yang seperti saja dijabarkan, jadi dia itu ada di dalam sebelum dia masuk ke dalam router. Kemudian kalau di host base ya bentuknya biasanya software kayak yang tadi ada saya bilang itu di dalam komputer teman-teman. Nah, itu bentuknya host base. Dengan alasan yang kayak tadi juga tuh, sebenarnya satu video tadi itu sebenarnya udah cukup banget untuk menjabarkan bahwa bagaimana firewall, kemudian bagaimana cara kerja dari firewall itu sendiri. Nah, firewall ini sebenarnya juga bisa built-in, teman-teman. Built-in-nya ada di dalam router, tapi router-router pada umumnya yang harganya di bawah gitu ya, itu rata-rata tidak memiliki fasilitas tersebut. Gitu. Dia memiliki fasilitas untuk dapat melakukan pemblokiran, alamat itu punya, tapi tidak secanggih yang dimiliki oleh si firewall ini. Gitu. Karena firewall seperti yang tadi ya, dapat memblokir melalui IP, port, kemudian jenis software, kemudian juga ada yang namanya domain. Kayak gitu. Cakupannya sangat besar. Kalau misalkan router-router yang harganya di bawah 1 jutaan gitu ya bisa dibilang, itu rata-rata tidak memiliki yang namanya firewall sistem di dalamnya. Cuman pasti ada sistem blokir di dalamnya. Ingin ngeblok IP sekian bisa, ingin ngeblok port sekian pasti bisa. Gitu ya. Jadi diharapkan kalau nanti teman-teman belajar yang namanya firewall ini, karena ini masih pengantar ya sistemnya atau konteksnya, sehingga nanti apa namanya teman-teman sudah mulai memahami, oh firewall itu seperti ini, fungsinya itu untuk mencegah hak akses yang tidak diinginkan atau untuk mencegah serangan yang tidak diinginkan ke dalam suatu network atau ke dalam satu user, gitu teman-teman. Caranya ya udah ada dua, caranya dengan menggunakan base network atau menggunakan base dari si hostnya. Jadi apakah dia ditaruh di networknya, firewallnya, atau firewallnya ditaruh di setiap user, atau malah menggunakan dua-duanya. Jadi di networknya itu ditaruhin firewall, di setiap usernya juga ditaruhin sebuah firewall. Ya, kurang lebih seperti itu resume singkatnya teman-teman. Gitu. Selanjutnya cara kerja dari si firewall ini, kalau yang tadi teman-teman dengar, gitu ya, firewall ini itu sebenarnya dia itu memilah-milah paket. Nah, paket-paketnya ini itu nanti akan dicek teman-teman satu-satu. Ada satu paket yang masuk, dicek satu-satu nih. Sekarang tergantung lagi aturan-aturan yang ada dalam firewall tersebut. Misalkan kalau dia itu menggunakan base dari IP address, gitu ya. Ya udah, paketnya itu pasti nanti akan berisikan IP address. Jadi IP-nya akan dicek, oh kalau IP-nya ini tidak boleh lewat, masuk ke dalam rule tersebut, ya sudah, paket tersebut akan dibuang. Oh kalau ternyata paketnya boleh lewat,
tidak ada di dalam rule tersebut, ya udah, berarti paket tersebut akan dibolehkan masuk melewati firewall tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya dia itu melakukan filtering paket. Dibaca satu-satu, dibaca, kemudian dicocokin dengan aturannya. Dibaca, dicocokin dengan aturannya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya IDS, teman-teman. Nah, IDS atau IPS ini sebenarnya juga mirip-mirip kalau kita bicarakan dengan yang namanya firewall. Nah, jadi sebelum kita berbicara ke sana, atau gini aja, nanti saya berbicara terlebih dahulu, nanti teman-teman coba tonton video ini setelahnya, gitu ya. Jadi IDS atau IPS itu ya merupakan suatu bagian yang sangat kritikal, sama seperti firewall ya, pada saat kita berbicara tentang cyber security atau keamanan dunia cyber. Itu sangat berperan penting di sini teman-teman, IDS dan IPS ini. Nah, IDS dan IPS ini juga mampu nih teman-teman untuk mendeteksi terjadinya suatu serangan, gitu ya. Serangan nih, bentuknya serangan. Kemudian IDS dan IPS ini juga sama dengan firewall tadi, mampu mendeteksi paket-paket teman-teman. Paket yang lewat ini apa sih? Oh, paket yang lewat ini paket yang boleh masuk, ya sudah dibiarkan masuk. Kemudian IPS ini sebenarnya IPS atau IDS ini melakukan covering terhadap beberapa job yang ada di dalam cyber security. Misalkan untuk otomasi. Maksudnya otomasi ini adalah pada saat kita berbicara IP sekian tidak boleh masuk, ya sudah. Itu sudah di-set sehingga IDS atau IPS-nya nanti akan melakukan eksekusi hal tersebut. IP ini nggak boleh masuk. Kemudian ada juga pemaksaan misalkan peraturan. Oh, karena misalkan IP ini sudah memang tidak boleh masuk, ya udah nggak akan dikasih masuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita akan coba cek IDS itu berbeda teman-teman dengan yang namanya IPS. IDS itu adalah Intrusion Detection System. Jadi dari kata-kata ini saya rasa teman-teman udah pada tahu kan artinya. Intrusion Detection System. Jadi sistem deteksi untuk penyelundup gitu ya, atau apa namanya, penyerang gitu bisa dibilang ya. Jadi ini sistem deteksi untuk yang melakukan penyerangan. Jadi IDS ini dia bekerja dengan cara melakukan analisis dan monitoring terhadap network traffic, gitu ya. Jadi nanti jika ada tanda-tanda gitu ya, oh kenapa nih banyak request untuk ping nih mendadak gitu ya. Ternyata dia itu sedang menerima serangan ping attack kayak gitu misalkan. Nanti si IDS ini akan melakukan pembacaan terhadap itu teman-teman. Oh dia kan selalu monitor tuh. Ada ping yang jumlahnya itu tidak normal. Sehingga nanti akan dideteksi sama dia. Oh ini sedang ada serangan ping attack nih kayak gitu. Nah kemudian, kemudian nanti dari IDS ini, dia itu tidak melakukan hal lain teman-teman, selain menginformasikan ke si network administratornya bahwa sedang ada serangan ping attack kayak gitu. Jadi dia itu dapat mengklasifikasikan jenis serangan. Oh sekarang sedang ada ping attack nih. Kemudian nantinya ada yang namanya DDoS attack kayak gitu misalkan. Jenis-jenis serangan ya. Kemudian IDS ini dia tidak semata-mata mencegah serangan tersebut, tapi dia hanya mendeteksi, kemudian deteksi tersebut dikirimkanlah kepada si network administrator. Misalkan, teman-teman adalah seorang network administrator. Sistem teman-teman yang ada di mana gitu, misalkan di kampus, misalkan mendeteksi nih ada serangan yang terjadi. Ternyata itu adalah jenis serangan DDoS. Sistem IDS teman-teman, Intrusion Detection System teman-teman, nanti akan menginfokan ke teman-teman, bos, ada serangan nih, jenisnya itu DDoS attack, sumbernya itu dari sini, kayak gitu. Selanjutnya, itu langkahnya akan diambil oleh si network administratornya atau teman-teman sendiri, gitu misalkan. Gitu ya. Itu yang pertama untuk detection. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya Intrusion Prevention System. Nah, jadi di sini itu perbedaannya di sini teman-teman. Intrusion detection, intrusion prevention. Kalau tadi itu dia mendeteksi adanya serangan, kalau ini dia itu mencegah terjadinya suatu serangan. Ini notabene mirip kan ya, mirip dengan yang namanya firewall tadi. Firewall itu tadi mencegah untuk terjadinya suatu serangan atau mencegah terjadinya hak akses yang tidak diinginkan. Kan kayak gitu ya. Nah,
Jadi IPS ini ya mirip sebenarnya dengan yang namanya firewall, tapi scope kerjanya itu berbeda teman-teman. IPS ini dia itu lebih lebih kompleks kalau kita komparasi dengan yang namanya firewall. Dan biasanya malah IPS dan firewall ini dikerjasamakan sehingga nanti seolah-olah ada dua lapis teman-teman. IPS-nya ada, firewall-nya pun juga ada. Kemudian jarak kerja dari IPS ini sebenarnya adalah dengan cara prevention ya. Kalau tadi IDS itu dia mendeteksi, kalau IPS ini langsung melakukan eksekusi. Misalkan dia itu sudah melihat ada serangan, otomatis langkah preventifnya atau action yang dilakukan adalah misalkan melakukan pemblokiran terhadap penyerang. Itu dilakukan oleh si IPS ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu apa sih perbedaan dari IPS dan IDS? Gitu ya. Jadi kalau dilihat dari penjabaran yang tadi saya sempat jabarkan, IDS itu sebenarnya hanya melakukan monitoring, benar kan ya? Dia hanya melakukan monitoring, kemudian kalau kedeteksi ada suatu serangan, dia akan menginfokan ke kita atau ke network administratornya. Nah, kalau IPS itu berbeda teman-teman. IPS itu beda. IPS itu ya memang kontrol sistem. Kontrol sistem ini maksudnya seperti apa? Kalau ada suatu serangan, dia itu juga memberitahukan ke kita pasti, tapi dia itu sudah memberitahukan ke kita apa yang dia telah lakukan. Misalkan ada serangan DDoS attack dari IP sekian. Si IPS ini otomatis misalkan memblokir IP tersebut. Kemudian nanti reporting ke kita adalah terjadi serangan DDoS dari IP sekian, tindak lanjutnya telah diblokir. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi dia itu memang benar-benar sudah lebih kompleks gitu ya dibandingkan dengan yang IDS yang hanya sistemnya untuk melakukan monitoring. Gitu. Oke. Kurang lebih ini adalah perbedaannya yang lain. IDS itu hanya detection dan monitoring, kemudian tidak melakukan aksi sendiri gitu ya. Jadi harus diberikan oleh ke network administratornya. Kemudian kalau di IPS itu merupakan control system, dia itu melakukan aksi terhadap rule set sama seperti firewall, teman-teman. Kemudian sama-sama keduanya ini sama-sama melakukan pembacaan terhadap paket, gitu ya. Ini sama juga nih, firewall juga sistem kerjanya kan seperti itu ya. Dia ngebaca paket, kemudian dia ngecek nih, paket ini boleh lewat nggak ya, paket ini boleh lewat nggak ya. Nah, kurang lebih seperti itu kesamaannya. Sama jadinya IDS, IPS, dan firewall. Sama-sama harus butuh membaca paket. Gitu. Nah, kemudian contohnya seperti ini teman-teman. Jika kita kombinasikan firewall dengan IDS dan IPS, itu akan menimbulkan hal topologi atau gambar jaringan seperti ini. Jadi misalkan kalau kita berbicara IDS gitu ya, dia itu biasanya tertanam atau bukan bisa dibilang tertanam sih. Kalau biasanya teman-teman tahu nggak yang namanya tab gitu ya. Jadi dia itu yang nge-tap, misalkan ini ada suatu jalur gitu ya, ini kan jalurnya ke bawah nih, nah, dia itu di-tap sama ini, jadi kayak nimbrung sedikit lah gitu. IDS itu nimbrung, karena IDS ini nanti hanya fungsinya membaca data-data yang lewat, gitu ya. Jadi IDS-nya ini, kalau ada data lewat, juga masuk ke IDS, juga masuk juga ke bawah, gitu teman-teman. Misalkan paket A lewat, ya udah paket A ini nanti masuknya ke IDS dulu, kemudian sekaligus juga akan masuk ke bawah sini. Gitu. Itu yang namanya tapping fungsinya. Kemudian kalau kita berbicara tentang IPS, ini ya IPS, di sini dia itu berbeda posisinya teman-teman. IPS ini karena dia itu sifatnya adalah prevention, jadi dia itu mencegah kan ya, mencegah terjadinya akses yang tidak diinginkan, gitu ya. Meskipun firewall tadi itu juga tetap melakukan tugasnya, gitu ya, tapi pasti ada saja kadang-kadang yang terjadi itu tetap bisa lewat, gitu ya, tetap bisa lewat. Kemudian diberlakukanlah atau dibuatlah yang namanya IPS tadi ini
untuk melakukan pencegahan yang lebih lebih kompleks gitu ya, sehingga nanti memang tidak akan ada user yang dapat melakukan serangan terhadap komputer kita atau jaringan kita. Gitu. Jadi misalkan ini ada jenis serangan nih, serangannya banyak. Di firewall ini nggak kebaca teman-teman bahwa itu dia serangan. Misalkan saking banyaknya ya, sehingga di firewall itu capek mungkin gitu kan, atau ada satu lubang gitu, akhirnya masuklah ke IPS. Di IPS ini, oh ternyata dideteksi, dia ini merupakan serangan. Oh nggak boleh masuk nih, sehingga paket ini akan langsung di-out-kan. Tidak boleh masuk ke bawah sini. Nggak boleh masuk ya. Kalau misalkan dia itu ternyata dibilang aman, oh oke, ini paketnya aman, barulah nanti masuk ke dalam switch, barulah juga masuk ke dalam komputer-komputer lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita telah berbicara tentang yang namanya firewall. Firewall, ada juga yang namanya IPS, dan ada juga yang namanya IDS. Gitu ya. Jadi kurang lebih fungsinya, semua fungsi dari 3 hal yang kita bicarakan hari ini itu adalah untuk mencegah bagaimana si user itu tidak akan terkena serangan, mencegah bagaimana serangan dari luar itu tidak akan masuk ke dalam. Gitu teman-teman. Jadi kan di dunia internet itu banyak banget yang make, banyak banget hacker dan lain-lain. Bagaimana caranya untuk membuat jaringan kita itu aman, itu dapat menggunakan yang namanya firewall, IPS, dan yang namanya IDS. Gitu. Ada 3 ini ya caranya. Jadi nanti teman-teman jika ditanya, kan dulu sempat dapat mata kuliah pengantar keamanan sistem informasi. Terus cara saya ngamanin sistem saya itu seperti apa? Gimana caranya? Ya kasih tahu aja ini. Kalau dari 2 serangan, kalau terkoreksi ke internet, Bapak harus pakai firewall. Kemudian kalau bisa ya sekalian pakai IPS atau IDS-nya Pak, kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya mohon teman-teman untuk menonton video ini, karena tadi saya juga sempat ini ya video yang ini, hyperlink-nya juga udah ada. Silahkan ditonton karena ini adalah video yang bercerita tentang perbedaan dari IDS dan IPS. Gitu. Jadi ini sangat penting buat teman-teman. Nah, selain itu, materi ini juga akan keluar teman-teman di dalam UAS, jadi tolong dipersiapkan dengan matang materi terkait firewall, IDS, dan IPS. Oke, saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Kalau memang nanti ada pertanyaan setelah teman-teman mendengar video ini, menonton video ini, atau menonton di YouTube, silahkan bisa tanyakan ke saya melalui WhatsApp atau melalui grup Dispada. Terima kasih atas waktunya, selamat belajar, dan selamat malam.